Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Kabar kalian anak-anak sehat? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga pada saat sekarang kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Pak Guru mau bertanya, apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah semuanya berangkat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita ikuti atau baca doa. Minimal kita baca basmalah, karena dengan dimulainya segala kegiatan yang baik dengan basmalah itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sebagaimana beliau mengatakan, kullu amrin tibalin la yubtada'u bi bismillah wa huwa aqta. Setiap kegiatan yang baik kalau tidak diawali dengan basmalah, laksana binatang yang tanpa berekor. Sebagus apapun binatang tersebut, kalau tidak memiliki ekor, maka mengurangi kualitas atau harga dari binatang itu sendiri. Oke, mari kita baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru memulai kegiatan pembelajaran atau materi pada saat ini, kita pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya, anak-anakku sudah mengenal dalam istilah ilmu tajwid itu ada yang namanya hukum bacaan panjang atau mad. Nah, dari mad itu materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum membahas lebih lanjut tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil, alangkah baiknya kita kupas belakang kenapa adanya yang disebut dengan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Pada pembelajaran yang lalu, di pembahasan mad atau bacaan panjang dalam ilmu tajwid itu ada dua. Yang pertama adalah mad asli, yang kedua adalah mad tabi'i. Mad asli yaitu cara, kalau menurut pengertian bahasa, mad artinya panjang, asli itu asal. Ya, maka dalam ketentuan ilmu tajwid, asal bacaan panjang ya satu, yang mad asli. Akan tetapi pola ulama ahli tajwid mengembangkan kembali mad itu ada yang namanya mad far'i. Mad adalah bacaan panjang, far'i itu cabang. Maka dari mad cabang itu muncullah yang namanya mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Oke, anak-anak sekalian, mari kita kupas, atau Pak Guru di sini akan menjelaskan sedikit tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu sendiri. Yang pertama, anak-anakku, mad wajib mutasil kalau dilihat secara bahasa, ini Pak Guru menjelaskan secara garis besarnya. Tolong nanti anak-anakku sekalian dikembangkan atau cari penjelasan yang lebih luas. Setelah Bapak menjelaskan, kalian adalah mencari bahan untuk menjelaskan pengertian dari mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil secara rinci. Kita mulai dari pengertian mad wajib mutasil. Pertama, kita akan bahas pengertian dulu. Apa sih pengertian mad wajib mutasil itu? Pengertian mad wajib mutasil kalau ditinjau dari bahasa, mad artinya panjang,
Wajib artinya harus, berarti wajib. Muttasil artinya menyatu atau satu kalimat, sekalimat. Nah, sedangkan mad wajib menurut istilah, ini istilah ulama ahli tajwid, yaitu mad atau bacaan panjang apabila mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Misalnya anak-anak bisa lihat di contoh, misal Pak Guru buat contoh kalimat jazaun. Nah, kalimat jazaun itu mengandung unsur bacaan mad wajib mutasil. Mengapa? Di situ ada huruf madnya adalah hamzah, alif, maaf. Kemudian hamzahnya setelah huruf mad dan kumpul dalam satu kata atau satu kalimat. Paham ya anak-anak? Itu contoh, salah satu contoh dari mad wajib muttasil. Nah, contoh yang lebih luas banyak terjadi dalam Al-Quran. Kemudian kita akan mengetahui sebetulnya berapa sih panjang mad wajib muttasil itu sendiri. Panjang mad wajib mutasil menurut ittifaq atau sepakatan para ulama di tajwid adalah 2,5 alif atau 5 harokat. Atau ada yang menyatakan kisaran 4 atau 5 harokat. Berarti ada yang menyatakan 2 alif, ada yang menyatakan 2,5 alif. Tapi yang terbanyak kalau yang paling masyhur adalah 2,5 alif atau 5 harokat. Berarti Pak Guru contoh bacakan jazaun itu 5 ketukan, berarti sama dengan 2,5 alif. Berikutnya yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Nah, ini mad jaiz munfasil juga cabang dari mad far'i. Jadi pertama mad wajib mutasil, kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil secara pengertian sama, yakni dari 3 kata. Ini pengertian secara bahasa anak-anak, yakni kata mad panjang, jaiz berarti boleh, kemudian munfasil memisah, artinya tidak dalam satu kata atau tidak dalam satu kalimat. Jelas ya anak-anak? Nah, kemudian mad jaiz menurut istilah ulama ahli tajwid itu apa? Ya, mad jaiz menurut istilah adalah bacaan atau apabila ada mad bertemu dengan huruf hamzah di lain kata atau di lain kalimat. Perhatikan, Pak Guru buat contoh yang paling mudah kalian buka adalah pada Quran surat Al-Qadar. Di awal kata atau awal surat, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lafaz yang mengandung bacaan mad jaiz munfasil adalah kata inna anzalnahu. Inna itu satu kata, anzalnahu kata yang lain. Makanya kalimat itu tidak dalam satu kata. Nah, di situ ada mad, jadi pada kata inna, kemudian anzalnahu, pada kalimat anzalnahu-nya ada huruf hamzah di lain kata. Maka itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Sedangkan panjang bacaannya, karena ini namanya jaiz, maka ada yang ulama yang menyatakan boleh 2 alif, boleh 2,5 alif. Bahkan ada kaul yang menyatakan boleh hanya 1 alif setengah. Tapi kita pakai yang tengah-tengah saja, yakni 2 atau 2,5 alif. Bapak contohkan, inna anzalnahu. Kata itu mengandung unsur bacaan mad jaiz munfasil. Itu anak-anak pengertian secara garis besar dari Bapak. Silakan kalian nanti cari pengertian yang lebih luas di sumber apa saja, baik itu lewat Google atau di YouTube, silakan, atau di buku bahan ajar yang kalian miliki. Yang penting nantinya adalah kreativitas kamu untuk memahami tentang pengertian mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Itu saja penyampaian dari Bapak secara singkat.
Nanti kita akan bertemu pada lain berikutnya pada materi matparki cabang yang lainnya. Itu saja. Mudah-mudahan setelah memahami ini kalian bisa menerapkannya nanti di rumah masing-masing saat kalian membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kalian sesuai dengan ilmu tajwid, yakni baik dan benar. Itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.